warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Parent Talks di Kafis TV. Sahabat parent, dimanapun Anda berada, nah pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih tentang minat dan bakat. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa itu minat dan bakat? Nah, di kesempatan ini kita akan mengundang seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Masya Allah. Ya, kita akan mengundang Bunda Daya, praktisi talent mapping ya Bunda. Nah, di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang minat dan bakat tentunya. Oke, selamat siang Bunda. Ya, selamat siang juga Bu Sri. Ya, bagaimana kabarnya Bun? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Tuh anak-anak begitu. Iya. Jadi udah siap ya Bun ditanya-tanyain dulu. Kayak ujian ya berasanya. Oke, gini Bun. Jadi kita ini mau ngobrolin tentang minat dan bakat Bun. Jadi menurut Bunda, apa Bun beda minat dan bakat itu? Ya, sebenarnya minat dan bakat itu identik, tapi memang ada perbedaannya gitu. Nah, kalau minat itu kan kecenderungan awal, ketertarikan terhadap suatu aktivitas, benda gitu ya, sehingga dari minat itu nanti akan kebentuk bakatnya nanti akan menjadi seperti apa. Contoh misalnya minatnya dengan gambar. Nah, berbagai gambar tuh dia sukai, mulai menggambar benda-benda di sekitarnya, menggambar macam-macam sampai pada akhirnya dia minatnya ke digital gambarnya gitu. Maka kan dari minat awal anak ini jika dia konsisten, jika dia berkelanjutan, berulang-ulang, maka pada akhirnya minat mereka akan bertumbuh menjadi satu bakat yang sumbernya adalah fisik tadi ya, aktivitas fisiknya yang minatnya di bidang menggambar tadi gitu. Jadi sebelum bicara bakat biasanya itu dikenali dulu apa sih yang menjadi ketertarikan dia. Ya, nanti dari ketertarikan itu menjadi aktivitas rutin, apalagi kalau dapat pendampingan yang efektif ya dari orang tua, dari guru, atau kalau mau lebih dalam dari maestro atau orang yang kita anggap ahli di bidang yang diminati anak, maka itu insya Allah akan menjadi bakat menetapnya kelak begitu. Jadi Bu, menurut Bunda, bagaimana peran seperti sekolah gitu dalam menentukan bakat anak ini Bu? Seberapa penting itu peran sekolah? Penting sekali Bu. Jadi memang sebelum anak-anak ke sekolah, peran yang awal itu sebenarnya dari orang tuanya gitu. Jadi orang tua nih sudah melihat, oh minat anak saya di olahraga misalnya, kalau yang sumbernya adalah fisik gitu. Tipe anak saya pantang menyerah, misalnya sifatnya pantang menyerah dan kalau aktivitas semuanya olahraga. Kebayang nih kira-kira dia mau dikasih aktivitas apa nih untuk yang anak model begini nih gitu ya. Nah kemudian begitu dia masuk ke sekolah, tentu saja bagaimana nih minat yang sudah kita dampingi, sudah kebentuk dari keluarga di sekolah kira-kira bisa disalurkan nggak ya? Maka disitulah peran sekolah itu menjadi penyambung misi dari keluarga gitu. Jadi kalau misalnya dari sekolah nggak dapat tuh kelanjutan dari yang sudah dibentuk minat dan bakat di keluarga, maka mentok pada akhirnya yang tadi sudah mulai tumbuh itu redup lagi, layu lagi. Maka peran sekolah penting sekali, orang tua wajib memilihkan anaknya sekolah yang bisa melanjutkan apa yang sudah dibentuk oleh keluarga. Maka nanti pada akhirnya, ini tadi agak flashback sedikit di pertanyaan pertama ya, pada akhirnya nanti kebentuk bakat yang indikatornya itu 4 Bunda. Yaitu di dalam talent mapping indikator ini dikenal dengan 4E karena diawali dengan huruf E semua nih. Enjoy, easy, excellent, earn. Jadi ketika anak minat terhadap satu kegiatan itu ada enjoy-nya di situ. Nah, oh tahu enjoy-nya dia di olahraga nih.
maka lihat aktivitas dia berulang, akhirnya dia mudah. Misalnya dia senang main badminton misalnya, ketika dia sudah sering mengulangi, dia kan jadi mudah melakukan gerakan lah, membuat skor nilai lah, begitu ya. Nah, sehingga ketika ini terus dilatih, akhirnya menjadi skill menetapnya, yaitu kita nyebutnya excellent ya. Mungkin di kelas tertentu dia udah mulai sering ikut lomba, sehingga diakui kebisaan dia tadi. Dan alhamdulillah kalau misalnya dari aktivitas tersebut dia mendapatkan yang namanya earn atau hasil, bisa dalam bentuknya kepuasan dia, bisa dalam bentuknya mungkin uang, mungkin materi atau nanti sertifikat, itu earn-nya dia di situ. Semakin banyak teruji yang dia hasilkan dari satu minatnya tadi, itu pada akhirnya disebut bakat. Jadi kalau belum menghasilkan atau belum menampakkan manfaat, belum berupa nilai, itu masih sifatnya minat gitu. Jadi belum menjadi satu bakat yang terdiri dari 4 ya tadi indikatornya. Oke. Jadi Bun, kalau ada pernyataan gini Bun, bahwa bakat orang tua itu bisa menurun ke anak, setuju nggak Bun? Setuju, tapi tidak keseluruhan. Karena begini Bun, bakat itu ada 2 aspek ya, nature dan nurture ya. Nature dia secara alami terbawa dari dirinya. Misal saya ini contohnya Bu, saya kan orang tua saya dua guru ya. Jadi aktivitas sehari-hari yang difasilitasi oleh orang tua saya itu adalah pendidikan. Begitu nanti kalau Ibu mengajar, saya tuh sering diajak, misalnya saya melihat aktivitas rutin yang dilakukan orang tua, maka di situ saya dapat banyak informasi. Jajan ide saya terkait dengan konsep pendidikan sekolah itu dapat di usia 0 sampai 7 tahun. 7 tahun sampai 14 juga begitu, obrolannya seputar pendidikan gitu. Maka dia bukan menurun, tetapi apa yang difasilitasi oleh orang tua itu menjadi bahan baku atau input awal bagi anak untuk membentuk minat dia kemana nanti. Berarti ada sedikitnya mempengaruhi gitu ya? Pasti ada gitu. Walaupun kadang-kadang beberapa orang ya, misalnya saya mendampingi anak yang dia hobinya gambar, ternyata diam-diam mamanya baru ngakui, saya dulu pernah lah suka menggambar, nah gitu. Artinya boleh jadi walaupun nggak pernah disentuhkan ke anak, tapi dorongan anak melakukan aktivitas tertentu boleh jadi karena ada bawaan dari orang tuanya gitu. Makanya dia nature. Nah, nurture itu ketika dia kebentuk dengan lingkungan. Misal tadi anak-anak yang memang dia senang menggambar seperti ibunya, tapi kalau nggak dilatih, nggak dikasih guru, nggak difasilitasi, nggak diajak untuk ikut kegiatan hal tersebut, boleh jadi tenggelam. Nah, jadi makanya sisinya nature dan nurture, jadi alami plus juga lingkungan yang akan membentuknya gitu. Nah, jadi Bun, berbicara minat dan bakat ini nggak cukup ya Bun ya, banyak pembahasan ya Bun. Ya. Jadi bagaimana Bun tahapan-tahapan awal gitu ya Bun, kita mengetahui bakat anak itu Bun, gimana Bun? Sederhana sih Bun, karena gini ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya sudah menginstall kepada ayah dan bunda untuk bisa melihat, mengobservasi, ya, mengamati aktivitas anak sehari-hari. Jadi mama itu kan udah hafal nih, kalau anak begini maka dia begini, kalau dia ini maka cara yang harus dilakukan ini. Dari mana itu? Itu Allah yang udah kasih. Maka sebenarnya orang tua itu udah punya tools untuk mengobservasi awal. Namun di lapangan kadang-kadang kan orang tua suka nggak pede kalau ditanya, bunda anaknya bakatnya apa? Itulah Bun, Bu, nggak tahu apa ya bakat anak saya, nggak bisa jawab. Tapi kalau disederhanakan pertanyaannya, oke, anak bunda biasanya suka main apa? Maka bisa dijawab sama bundanya. Oh, anak saya suka main Lego, anak saya suka main mobil tuh dipecah-pecah, dibongkarin, nanti dipasangnya lagi. Oke, apa lagi? Itu lancar orang tua kalau udah disuruh menggali tentang apa yang diamatinya. Tapi jangan tanya bakatnya dulu. Nah, artinya apa? Orang tua sudah bisa melihat tapi menyebutkan nama.
penting kadang-kadang pendamping kayak guru atau praktisi tertentu untuk membantu menyebutkan kalau anak bisa ini, bisa ini, bisa ini, maka ini disebut apa dan dikelompokkan kemana gitu. Maka sebenarnya orang tua keren lah, cuman kadang nggak pede aja. Makanya penting ya ayah bunda untuk punya ilmu untuk mengobservasi agar lebih percaya diri, karena secara alami Allah udah kasih ya. Tapi kalau ini nggak dilatih, maka apa yang sudah Allah kasih itu kita nggak yakin ada, padahal ada gitu. Maka penting ada seminar kita ikut, ada komunitas kita join. Jadi kita seperti ada kawan untuk sama-sama ini perlu digali nih, perlu didalamin. Oh ternyata ini namanya. Jadi kita jadi lebih kuat aja yang sudah Allah kasih itu. Ibarat pisau lah Bun. Kalau nggak dipakai dia karat sendiri kan. Tapi kalau tapi kok dipakai kemudian ditajemin diasah lagi, dia akan lebih tajam nih ya. Insting orang tua, intuisi orang tua dalam melihat minat dan bakat anaknya gitu. Oke, jadi kalau kita udah tahu bakat kita itu kita bisa lebih percaya diri gitu. Betul. Maka kalau udah percaya diri, otomatis dia akan lebih mudah aja bertemu dengan orang, memilih apa yang dia suka, yang dia tidak suka mungkin bisa tidak diprioritaskan dulu misalnya. Jadi ini yang membuat lebih apa ya, lebih smooth ya, lebih ringan aja mereka menjalani aktivitasnya. Makanya saya kalau saya udah ngobrol sama sebagian besar mahasiswa ya, beberapa kali ketemu sama mahasiswa, rata-rata mereka kayak nggak tahu mau ngapain, usianya udah 20, usianya sudah apa ya, sudah harusnya matang ya, yang harusnya dia sudah bisa menghidupi dirinya gitu, tapi masih di fase nggak tahu. Ini kan membuat lazy mind ya, maksudnya pikiran yang malas untuk berpikir, untuk melihat dan sebagainya. Kenapa? Mungkin tidak dibesarkan atau tidak berada di lingkungan yang mensupport dia untuk mengasah untuk berpikir. Kadang-kadang di bawah tekanan sebagian, sehingga dia nggak bisa bilang saya suka, saya nggak suka. Itu seperti nggak ada jeda waktu gitu. Ya mungkin anak baiknya di situ lah ya, birrul walidainnya gitu. Tapi sayangnya pada akhirnya kan dia tidak bisa bersikap ya, nggak tahu gitu ya apa yang harus dilakukannya gitu. Makanya jarang percaya diri kalau udah jatuhnya dia belum kenal dirinya kan gitu. Jadi Bun, ada nih Bun beberapa kasus ya Bun mengenai bakat. Jadi orang tua itu kadang udah ngeliat bakat anak, tapi karena bakat itu tidak sesuai dengan kemauan orang tua, itu bagaimana Bun? Oke, ini biasanya sering ada dusta di antara orang tua dan anak ya. Betul. Nah, memang tidak semua orang tua mengalami fase yang baik-baik saja. Ada mungkin di mana orang tua yang terhambat juga keinginannya yang nggak tersalurkan. Boleh jadi ini yang kadang-kadang dititipkannya untuk anak-anaknya. Dulu mama nggak bisa jadi guru, sekarang kau lah nak jadi guru misalnya. Kalau sepanjang itu bagus dan cocok dengan bakat dari anaknya, why not? Tapi ketika memang bertentangan atau anaknya malah tidak di situ bidangnya, tidak di situ minatnya, maka yang terjadi adalah pemaksaan ya, atau perbedaan dari apa yang diinginkan orang tua terhadap anaknya gitu. Jika ini yang kadang-kadang bentrok ya, kemudian ada yang malah sampai crash nggak jelas gitu kan. Nah itu dia. Maka nggak apa-apa sih mengikuti keinginan orang tua, asal orang tuanya juga penyampaiannya benar-benar melihat minatnya memang cocok ke sana, dan itu juga dalam keseharian juga difasilitasi agar mereka ya nyambung aja obrolannya gitu. Jadi tidak ada ego yang harus dipaksakan misalnya begitu. Dan harus siap juga ketika pilihan anak berbeda dari keinginan orang tua gitu. Jadi kalau dari segi pendidik nih Bunda ya, gimana pesan Bunda kepada orang tua yang seperti itu gitu? Ya pesannya sih ya kembali taubat lah ya. Taubatnya itu gini maksudnya,
ayah bunda mungkin bisa lebih banyak menggali ya, lebih banyak ketemu dengan pakar-pakar pendidik gitu ya. Semakin banyak yang dilihat untuk bagaimana sih sebenarnya pendampingan anak. Dan yang paling penting sebenarnya orang tua paham setiap fase, Bu. Itu PR sekali, saya melihat banyak kali temuan orang tua yang nggak paham tugas perkembangan setiap fase anak gitu. Jadi kadang-kadang orang tua suka kaget, kok anak saya berubah ya udah SMP, dulu TK nggak begini, dulu SD kok nggak begini. Memang karena memang setiap anak bertumbuh kan, perubahannya selalu ada di setiap fasenya. Ini misalnya kalau anak saya lagi SD nih kelas 4 atau kelas 5, siap-siap aja di kelas 6 itu siap-siap akan ada perubahan baru. Masuk SMP akil balik ya, ini aja udah pra-akil balik kan kalau sudah SD kelas akhir misalnya. Jadi orang tua kalau sudah paham fasenya, dia sudah lebih bersiap. Oh, anak saya bakal balik nih sebentar lagi, maka obrolan apa nih yang mau disampaikan untuk persiapan mereka menjelang balik. Oh, anak saya mau masuk SD nih, obrolan apa gitu. Nah, jadi orang tua akan lebih peka terhadap setiap fase dan nggak kaget-kaget dengan perubahan itu. Kenapa? Seiring anak bertumbuh, orang tua wajib bertumbuh juga gitu. Jadi Bismillah, yakin bahwa Allah sudah memberikan fitrah keayahbundaan kepada orang tua, tentunya dimanfaatkan dengan baik, digali sehingga yang Allah kasih itu bisa bermanfaat pastinya untuk diri dia lebih bahagia karena oh ternyata saya ibu harusnya begini, oh saya ayah ternyata begini gitu. Nah insya Allah kalau kita bersyukur dengan Allah yang kasih fitrah itu, maka nanti akan menghasilkan kebahagiaan ya. Nanti sebagai orang tua nggak boleh egois juga gitu ya, benar. Ego boleh tapi nggak boleh egois. Beda ya benar. Beda ego. Kita juga harus jadi dirinya sendiri kan, tapi nggak boleh memaksa gitu. Oke, Bun. Nah, sahabat Parentalk, ternyata pembahasan tentang minat dan bakat nggak cukup ya Bun ya, satu episode ya. Mungkin akan kita lanjut di episode berikutnya. Dan tentunya minat dan bakat ini apabila kita sudah menggalinya pastinya kita akan semakin percaya diri. Dan sebelum kita tutup Bun, ada pesan-pesan tentang minat bakat Bun? Iya, pesannya satu, raise your child, raise yourself. Ayah bunda, seiring dengan bertumbuhnya ananda kita, maka ayah bunda juga harus bertumbuh ya. Jadi nggak cukup anaknya saja diberi kebutuhan fisik, tapi juga secara non fisik, yaitu pendampingan, obrolan, komunikasi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Bun. Oke, terima kasih sahabat Parentalk, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.